Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang klasifikasi dari detektor HPLC atau KCKT. Ini secara umum. Jadi mungkin ini adalah contoh-contoh dari detektor pada KCKT atau HPLC. Saya akan bahas beberapa di antara ini yang sering kita gunakan atau yang di laboratorium saya sering digunakan. Yang pertama adalah detektor UV visible. Kita tahu sendiri UV visible artinya kan ultraviolet dan visible, lampu ultraviolet dan visible. Detektor ini biasanya panjang gelombangnya antara 190 sampai dengan 890 atau 900 nanometer. Di sini dia dibagi menjadi 3, yaitu adalah fixed wavelength, di mana wavelengthnya adalah fix. Jadi kita tentukan satu wavelength, misalnya dalam satu kali analisa itu kita menggunakan 254 nanometer. Jadi kita menggunakan 254 nanometer itu. Kemudian yang kedua ada variable wavelength. Variable wavelength itu bisa beberapa panjang gelombang, atau bisa kita atur di menit sekian sampai sekian panjang gelombang sekian, menit sekian sampai sekian panjang gelombang sekian, seperti itu. Jadi bisa kita atur panjang gelombang, jumlah dan kapan panjang gelombang tersebut akan digunakan. Yang ketiga adalah diode array detector atau PDA, photo diode array, sama aja, atau DAD, banyak sebutannya. DAD ini kalau UV visible yang fix dan variabel tadi kan kita melihat dari satu panjang gelombang, atau kalau variabel bisa beberapa panjang gelombang. Tapi kalau di diode array atau PDA ini kita bisa atur dia untuk melakukan scanning di panjang gelombang sekian sampai dengan sekian. Misalnya kita mau lihat panjang gelombang 400 sampai 600 nanometer. Seperti itu nanti kita bisa atur 400 sampai 600 nanometer. Jadi setiap milisecondnya itu dia akan ada data spektrum seperti itu. Jadi kalau secara spesifisitas atau secara kekuatan untuk dia melakukan identifikasi, memang detektor UV vis ini termasuk yang rendah lah kemampuan untuk kita pakai untuk mengambil kesimpulan identifikasi seperti itu. Lebih banyak untuk digunakan di penetapan kadar. Tapi untuk UV vis yang diode array itu jauh lebih bagus, betul lebih baik, bisa kita gunakan untuk menentukan melakukan identifikasi, karena di diode array ini kita dapat spektrum, di mana kan kita tahu sendiri yang setiap molekul atau sampel itu kan punya spektrum yang unik ya, atau masing-masing. Cuman ketika kita menggunakan diode array sebagai pilihan, itu kita harus memastikan bahwa sampel tersebut sudah kita lakukan ekstraksi sebelumnya untuk menghilangkan zat-zat pengganggu. Apalagi kalau sampel-sampel kita metriknya itu banyak, atau metriknya beragam, misalnya metriknya bahan alam atau dekomposisi dari sampel kita itu isinya banyak, itu akan berpengaruh. Jadi bisa kita gunakan, tapi lebih baik lagi memang nanti dilakukan pemastian lagi, diuji yang di atasnya lagi. Dan ada refractive index, itu ada deflection detector dan refractive detector, dan ada fluorescent detector. Nah, fluorescent detector ini juga cukup sering digunakan di laboratorium kami. Keunggulan fluorescent detector ini dia memiliki sensitivitas yang tinggi, sensitivitasnya tinggi. Tapi secara spesifisitas dia kecil, karena ya detektor yang selalu seperti itu ya. Sensitivitasnya tinggi biasanya spesifisitasnya rendah, atau kalau spesifisitasnya tinggi biasanya sensitivitasnya rendah. Fluorescent detector ini
masih di bawah diode array detektor secara spesifitas ya. Sensitivitas fluorescent detektor jauh lebih sensitif, tapi spesifitasnya rendah. Biasanya kalau di kami fluorescent detektor ini bisa berdiri sendiri kalau yang mau kita ukur itu kadarnya tinggi di sampel kita. Tapi kalau dia kadarnya rendah atau hanya untuk melakukan identifikasi, maka dia biasanya kita tandem dengan photodiode array atau juga bisa kita tandem dengan yang lainnya. Kemudian ada juga electrochemical detector atau ECD ya. Kemudian ada conductivity detector, ada evaporative light scattering LSD, ada mass detector atau LCMS ya. Di laboratorium saya kebetulan adanya bukan LCMS tapi LCMS-MS. Kalau mass detector ini memang detektor yang cukup mumpuni lah ya, karena dia punya sensitivitas yang tinggi, spesifisitasnya juga tinggi. Karena kan mass spektroskopi ini kan kalau LCMS kan dia di molekul dari target kita itu dipecah kemudian dihitung masanya gitu, M/Z-nya. Sedangkan kalau di tempat saya itu yang LCMS-MS itu dipecahnya 2 kali. Jadi kita di situ bisa memfilter dulu yang bisa masuk itu yang punya panjang yang punya berat molekul berapa. Kemudian setelah itu dari yang punya berat molekul misalnya 200 sampai 400 ya. Kemudian dari yang punya berat molekul antara 200 sampai 400 atau bisa juga kita tentukan 525 misalnya. Itu setelah itu di dalam nanti dia dipecah lagi. Nah, bisa jadi beberapa molekul itu punya berat yang sama ya, walaupun pasti beda ya. Kalau kita runut ke belakang pasti komanya beda, tapi kan keterbatasan alat, misalnya alat terbatas sampai 3 angka 2 atau 3 angka di belakang koma, masih ada zat yang sama sampai 2 angka atau 3 angka di belakang koma. Nah itu ketika dipecah dia akan jadi beberapa puing ya, beberapa molekul dengan berat molekul yang masing-masing, M/Z masing-masing. Nah, yang punya berat molekul sama tadi ketika dipecah, karena dia strukturnya pasti berbeda, ketika diberikan kekuatan untuk memecah misalnya dengan kimia. Kalau di LCMS-MS kan pemecahannya dengan kimia ya. Kalau di GCMS itu menggunakan 70 elektron volt biasanya. Itu kalau di LCMS-MS itu secara kimia itu dia setelah dipecah itu pasti pecahnya akan beda walaupun berat molekulnya tadi sama atau hampir sama. Nah, itulah kenapa MS itu selain sensitif juga spesifik. Kemudian IR detektor, yang terakhir optical rotation detector. Nah, ini mungkin beberapa detektor yang sering digunakan dalam kromatografi cair kinerja tinggi. Kalau ada pertanyaan atau ada koreksi dari apa yang saya sampaikan, silakan dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.